Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, peserta didik kelas 10, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya, Ibu Ratna Amalia Takwani, akan mencoba menjelaskan materi yang akan kita pelajari semester ini, yaitu mengoperasikan bentuk akar. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Setelah Ibu lihat dari tugas yang Ibu berikan, kalian telah menjawabnya dengan baik dan tidak ada kesalahan yang begitu berarti. Oleh karena itu, Ibu akan melanjutkan materi tentang mengoperasikan bentuk akar. Silahkan simak dengan baik, semoga kalian paham tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Oke, dalam operasi bentuk akar ini, operasi hitungnya sama seperti operasi pada bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Pertama kita akan mempelajari bagaimana sih cara menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar. Nah, ada dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis. Jadi syaratnya itu adalah ini, kalau bentuk akarnya sejenis. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat menggunakan sifat berikut. Perhatikan. Nah, untuk A dan B bilangan real, C bilangan rasional non negatif, berlaku hubungan berikut. A akar C ditambah B akar C itu akan sama dengan A dan B yang di depan sini ditambahkan, kemudian di belakangnya ditambahkan akar C. Kenapa mereka bisa dijumlahkan? Karena akarnya sejenis atau sama. Begitu pula dengan pengurangan, A akar C dikurangi B akar C itu akan sama dengan A dikurangi B akar C gitu. Nah, untuk ke contoh, ini kita lihat contohnya. Ada 6 contoh, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah 4 akar 5 ditambah 2 akar 5. Langkah awal kalian harus cek dulu apakah akarnya sejenis. Kita lihat ternyata akarnya sejenis ya, yaitu akar 5 dan akar 5. Jadi bentuk akar tersebut dapat dijumlahkan. Nah, seperti ini caranya. Kita tinggal menjumlahkan saja angka di depan akarnya, yaitu 4 ditambah 2 akar 5. Hasilnya adalah 6 akar 5. Yang B, soal ini kita cek juga. Ternyata akarnya juga sejenis, yaitu akar 6. Kita tinggal menjumlahkan 3 akar 6. Nah, untuk perhatian kalian, kalau di depan sini tidak ada angkanya, itu bukan 0, tapi sebetulnya ada angka 1. Jadi, di sini kita tambahkan ini 3 ditambah 1 dikurangi 5. Hasilnya adalah 4 kurangi 5, itu negatif 1 akar 6. Karena 1 biasanya tidak perlu ditulis, jadi kita tulis saja negatif akar 6. Seperti itu. Selanjutnya yang ke C, yang ketiga, kita lihat. Ternyata soalnya adalah akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6. Kita lihat akarnya tidak sejenis, jadi tidak dapat disederhanakan karena bentuk akarnya berlainan. Seperti itu saja, kita tulis ulang lagi saja jawabannya dan beri keterangan seperti ini. Tidak usah bingung seperti bagaimana cara menjumlahkannya, karena tidak memenuhi syarat dari penjumlahan bentuk akar. Selanjutnya yang D, kita lihat. Yang D ini adalah 4 akar 5 tambah 2 akar 3 kurangi 2 akar 5 tambah 7 akar 3. Akarnya sejenis atau tidak? Ternyata akarnya ada 2 jenis, yaitu ada yang akar 5 dan akar 3. Oleh karena itu, kita bisa menggabungkan atau mengkelompokkan 2 jenis akar tersebut yang sama. Nah, akar 5 dengan akar 5 kita gabungkan, kita kelompokkan, jadi ini 4 dikurangi 2 akar 5. Begitu pula yang akar 3 kita kelompokkan, ini 2 ditambah 7, jadi 2 ditambah 7 akar 3. Selanjutnya kita hitung 4 kurangi 2 itu sama dengan 2, 2 tambah 7 itu sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5 ditambah 9 akar 3. Setelah sampai sini kita lihat akarnya berlainan, jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi, cukup sampai di sini. Oke, begitu ya. Selanjutnya yang E,
ternyata adalah akar 20 kurangi akar 500 ditambah akar 320. Kalau kita cek, ternyata bentuk akarnya itu tidak sejenis. Tapi kalian harus lihat dulu, karena minggu lalu kita sudah belajar cara menyederhanakan bentuk akar. Tentunya bentuk akar yang seperti ini, bentuk akar yang besar gitu ya nilainya, jadi masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan satu persatu. Nah, akar 20 dikurangi akar 500 tambah akar 320. Oke. Akar 20 ini dapat disederhanakan jadi 2 akar 5. Kalian masih ingat bagaimana caranya? Oke. Akar 20 itu dari perkalian akar 4 kali 5. Nah, jadi akar 4-nya disederhanakan jadi 2, sisanya akar 5. Jadi akar 20 itu adalah 2 akar 5. Kalian bisa mengulang kembali pertemuan yang lalu untuk menyederhanakan ini ya. Lalu akar 500 juga sama, dari 100 kali 5. Jadi akar 100-nya disederhanakan jadi 10, sisanya akar 5. Lalu akar 320 ini dapat disederhanakan jadi akar 64 kali 5. Akar 64 itu 8, lalu sisanya akar 5. Setelah terbentuk seperti ini, mereka akarnya sejenis. Oleh karena itu bisa dihitung oleh kita. Bagaimana cara menghitungnya? 2 dikurangi 10 ditambah 8. 2 kurangi 10 adalah negatif 8 ditambah 8, berarti hasilnya adalah 0. Contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir adalah akar 28 dikurangi akar 125 ditambah akar 63 dikurangi akar 80. Seperti tadi, kalau dilihat secara awal, sebelum sederhana ini akarnya tidak sejenis. Tapi karena ini angkanya besar, pasti bisa disederhanakan. Kita coba sederhanakan. Akar 28 itu adalah akar 4 kali 7, sehingga disederhanakan jadi 2 akar 7. Dikurangi akar 125 itu adalah akar 25 kali 5, oleh karena itu disederhanakan menjadi 5 akar 5. Lalu akar 63 itu disederhanakan menjadi 9 kali 7, sehingga menjadi 3 akar 7. Kurangi akar 80 bisa disederhanakan menjadi 16 kali 5, sehingga hasilnya adalah 4 akar 5. Setelah terbentuk seperti ini, ternyata ada 2 akar yang sejenis, yaitu akar 7 dan akar 5. Akar 7 ini kita jumlahkan dengan yang akar 7 lagi, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 akar 7, lalu yang 5 negatif 5 dikurangi 4, jadi negatif 9 akar 5. Begitu contoh untuk salah satu cara mengoperasikan bentuk akar tentang penjumlahan dan pengurangan. Semoga kalian paham dengan cara ini. Nanti Ibu akan berikan latihan soal, silahkan kalian kerjakan dengan cara-cara yang telah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.